Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Sejak 7 Oktober 2023 lalu sampai sekarang, peperangan antara kelompok Hamas Palestina dan pasukan Israel belum juga usai. Imbasnya, ribuan orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga mengungsi dari jalur Gaza dan tepi barat. Atas situasi ini, negara-negara di dunia terpecah menjadi dua kubu. Sebagian membela Palestina, sementara lainnya mendukung Israel. Lantas, negara mana sajakah yang berada di pihak Palestina? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 negara yang mendukung Palestina. Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, Indonesia selalu berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gak cuma sampai di situ saja, Indonesia juga menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Bahkan ya, dukungan tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lalu atau sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Bukti lain dukungan Indonesia untuk Palestina bisa terlihat dengan kepedulian masyarakat dan pemerintah yang membangun sebuah rumah sakit besar bernama Rumah Sakit Palestina yang berada di Bait Lahia, Gaza, Palestina. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Tercatat, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina. Pokoknya nih, dukungan Indonesia untuk Palestina nggak perlu diragukan lagi. Rusia. Terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menyatakan dukungannya kepada Palestina dan mengecam kematian ribuan warga sipil di Gaza. Di samping itu, Putin juga berpendapat bahwa peningkatan tensi Palestina-Israel baru-baru ini adalah wujud dari ketidakadilan yang diperoleh rakyat Palestina. Oleh karena itu, pihak pemerintah Rusia selalu mendorong implementasi keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai pembentukan negara Palestina merdeka. Dan hal ini tentu bisa membebaskan rakyat Palestina dari ketidakadilan yang ada. Korea Utara. Dikenal sebagai negara yang memiliki sosok pemimpin yang tegas, Korea Utara nyatanya memberikan dukungan terhadap Hamas di Gaza serta rakyat Palestina yang tengah dikempur tentara Israel. Menurut pemerintah Korea Utara, penyerbuan Hamas ke wilayah Israel adalah hak Palestina untuk membela diri atas penjajahan dan brutalitas tentara Zionis selama ini. Tidak hanya memberikan bantuan moral, Korea Utara juga dikabarkan memberikan bantuan berupa roket F-7 HE Wraith dan senapan self-loading Type 58 yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Dugaan tersebut didasarkan pada video yang diunggah oleh akun Twitter atau X War Noir. Ternyata Kim Jong-un bisa juga ya scare ini sama Palestina. Kali ini Mimin kasih jempol deh buat Uncle Kim. Iran. Iran merupakan salah satu pendukung setia perjuangan Hamas di Palestina dan kelompok militer Hizbullah yang menyerang Israel di dekat perbatasan Lebanon. Bahkan secara terang-terangan Presiden Iran Ibrahim Raisi memuji serangan kelompok Hamas Palestina seraya menyebutnya sebagai operasi membanggakan dan kemenangan besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian juga mengajak seluruh negara muslim untuk bergandengan tangan membela rakyat Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, Israel justru menuduh Iran terlibat dalam serangan ini. Tapi menurut kalian, apa iya Iran benar terlibat dalam serangan tersebut? Komen di bawah ya. Irak.
dukungan untuk Palestina juga datang dari Irak. Tepatnya pada 13 Oktober 2023 lalu, ribuan masyarakat Irak memilih ke jalan untuk mendukung warga Palestina. Selain itu, sejumlah kelompok bersenjata Irak juga mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan negara lainnya yang terlibat atau mendukung Israel dalam perang di jalur Gaza. Gak cuma itu, pemimpin Syiah Irak Muqtada al-Sadr juga mengecam para pemimpin negara Arab karena tak memberikan dukungan yang memadai untuk Palestina. Dia bahkan menyebut mereka sebagai sumber aib dan memalukan. Dukungan Irak untuk Palestina gak main-main nih. Arab Saudi. Sebagai negara Muslim, Arab Saudi menegaskan dukungannya untuk Palestina saat perang berkecamuk antara Hamas dan Israel. Tentunya hal ini dilakukan agar rakyat Palestina mencapai hak sah mereka atas kehidupan yang layak, mencapai harapan dan aspirasi mereka, dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Meski begitu, putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, juga sedang mengupayakan secara internasional maupun regional untuk menghentikan eskalasi konflik yang sedang berlangsung. Lalu, apakah peperangan ini akan kembali mempengaruhi hubungan diplomatik yang baru dibangun antara Arab Saudi dan Israel? Menurut kalian gimana nih? Kuba merupakan salah satu negara komunis yang juga turut memberikan dukungan kepada Palestina. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel bahkan ikut mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang menurutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina. Selain mengecam, Diaz-Canel juga menyerukan agar pasukan Israel segera menghentikan serangan mereka ke jalur Gaza yang telah menelan banyak korban warga sipil Palestina, yang mana agresi tersebut dianggap jelas melanggar standar internasional. Cina. Terkait ketegangan yang baru terjadi antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel, pemerintah Israel justru mendesak Cina untuk menunjukkan solidaritasnya dan mengutuk serangan Hamas. Nyatanya, pemerintah Cina malah menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Ya, alih-alih mendesak untuk didukung, malah bertepuk sebelah tangan. Tidak cukup sampai di situ saja, Presiden Cina Xi Jinping juga menegaskan dukungannya untuk Palestina menjadi anggota penuh PBB. Meski begitu, pemerintah Cina menyerukan kedua pihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusuhan guna melindungi warga sipil dan menghindari memburuknya situasi. Qatar. Alih-alih mengecam serangan mendadak Hamas, pihak pemerintah Qatar nyatanya menyalahkan Israel atas serangan yang dilakukan Hamas ke wilayah negara Zionis tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas eskalasi berkelanjutan karena terus melanggar hak warga Palestina. Di samping itu, pemerintah Qatar juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal keadilan dan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk pendirian negara merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Turki. Terkait peperangan yang kembali pecah antara Palestina dan Israel, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak kedua belah pihak untuk berhenti saling menyerang dan memprovokasi ketegangan. Sebagaimana yang kita tahu, Erdogan menjadi salah satu pemimpin negara mayoritas Muslim yang vokal mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad ini. Di samping itu, Erdogan juga menegaskan bahwa pembentukan dan kemerdekaan Palestina sudah tak bisa ditunda lagi. Dan untuk menghentikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Turki pun siap menjadi penengah atau penghubung kedua belah pihak. So, di mana tanggapan kalian mengenai ke-10 negara tadi? Tulis di kolom komen ya. Thank you, update lovers.